Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan dan bisa mengikuti pembelajaran pada perkuliahan pada hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Dan selanjutnya kami sebagai presentator ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Pengelolaan Kelas. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan berasal dari atau kata asalnya dari kelola, yang mana sinonim dari kelola adalah manajemen. Manajemen memiliki arti sebagai berikut, yaitu serangkaian kegiatan yang menggunakan segala sumber secara maksimal dan efektif untuk tercapainya suatu tujuan. Jadi manajemen adalah sekumpulan kegiatan yang menggunakan segala sumber daya, baik itu sumber dayanya berupa fasilitas atau berupa manusia yang ada di kalau di sini pengelolaan kelas berarti yang ada di kelas atau di sekolahan secara maksimal dan efektif untuk tercapainya suatu tujuan. Yang selanjutnya kata kelas. Kelas kalau di bayangan kita merujuk pada sebuah ruangan yang dibatasi oleh dinding-dinding yang mana di dalamnya terdapat sekumpulan siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi yang di bayangan kita itu adalah kelas adalah sebuah ruangan, suatu ruangan yang di dalamnya ada murid-murid yang mengikuti proses pembelajaran. Namun ada kalanya di KBBI kelas diartikan sebagai tingkatan. Kalau biasa kelas 1, kelas 2, kelas 3 berarti tingkat 1, tingkat 2 ke tingkat 3 tuh. Yang selanjutnya pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas secara istilah berarti upaya guru dalam mengoptimalkan pendayagunaan potensi kelas dan pengondisian dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Jadi pengelolaan kelas adalah sebuah usaha guru dalam menggunakan potensi-potensi yang ada di dalam kelas gunanya untuk mengkondisikan proses pembelajaran agar proses pembelajaran bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru tersebut dan tujuan dari sebuah pembelajaran akan tercapai. Yang selanjutnya fungsi manajemen yaitu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Nah, fungsi-fungsi ini ada pengertiannya. Yang pertama, merencanakan. Merencanakan yaitu proses menentukan sasaran, arah, tujuan, dan menyesuaikan
metode atau teknik yang tepat. Jadi fungsi di sini, fungsi merencanakan yaitu menentukan arah atau tujuan dari suatu suatu pembelajaran dengan pengelolaan kelas dengan menyesuaikan metode atau teknik yang sesuai dengan sasaran tersebut. Yang nomor 2, mengorganisasikan yaitu break dulu sebentar. Yang nomor 2, mengorganisasikan. Mengorganisasikan yaitu proses mengatur pekerjaan, wewenang, dan sumber daya antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi fungsi mengorganisasikan, fungsi dari pengelolaan kelas yaitu mengorganisasikan adalah yang mana mengatur hubungan antara tiap anggota organisasi. Contohnya hubungan antara guru dengan murid atau murid dengan murid yang lain. Jadi harus ada hubungan yang erat kepada antar setiap anggota kelas. Yang selanjutnya memimpin. Memimpin yaitu proses mengarahkan dan mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan anggota organisasi. Jadi memimpin, fungsi pengelolaan yaitu memimpin adalah proses untuk mengarahkan. Jadi seseorang yang dijadikan pemimpin atau diberikan amanat untuk memimpin harus bisa menjadi pengarah atau yang dapat mempengaruhi semua anggota sehingga anggota itu dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara maksimal dan secara baik dan benar. Dan yang selanjutnya mengendalikan. Mengendalikan yaitu melihat dan memastikan apakah kegiatan yang dikerjakan sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Jadi fungsi dari pengelolaan yaitu mengendalikan ini biasanya dilaksanakan oleh guru, yaitu melihat dan mengawasi atau memastikan apakah murid-murid di dalam kelas atau pembelajaran yang diajarkan di dalam kelas itu sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, mencapai tujuan atau tidak, itu tergantung dari pengawasan dari guru atau penglihatan dari guru melihat kelas tersebut. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Fatur Rahman. Kepada Mas Fatur Rahman, saya persilakan. Baik, melanjutkan presentasi dari Mas Elan, masuk ke tujuan. Di dalam pengelolaan kelas terdapat dua tujuan, yakni umum dan khusus. Tujuan umum yakni menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Kemudian tujuan khususnya mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Menyampaikan materi yang selanjutnya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ilan dan juga Mas Fatur Rahman. Selanjutnya, poinnya selanjutnya adalah ruang lingkup pengelolaan kelas.
pengelolaan kelas yang efektif akan terwujud apabila aspek ruang lingkup di dalamnya ini terlaksana. Aspeknya apa saja? Yang pertama ada pengelolaan aspek fisik atau kondisi fisik tempat belajar berupa ruangan, tempat duduk siswa, perabot, dan alat belajar lainnya. Aspek yang kedua apa? Pengelolaan berupa non-fisik yang berkaitan dengan siswa. Ruang lingkup pengelolaan kelas meliputi pengelolaan lingkungan fisik kelas, pengelolaan kedisiplinan kelas, pengelolaan perilaku siswa, dan pengelolaan konflik kelas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.